Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, bayangkan bagaimana perasaan orang Israel ketika mendengar nubuat Amos menuding kejahatan bangsa-bangsa sekitar mereka yang jahat. Kalau kita melihat pasal 1, juga kemudian menelanjangi kejahatan Yehuda, saudaranya sendiri, pasti senang dan mendukung penuh. Namun betapa terperangah mereka ketika panjang lebar teguran keras Tuhan pun ditujukan kepada mereka. Memang mereka adalah umat Allah, namun itu tidak berarti mereka beroleh perkecualian untuk segala kejahatan mereka. Dosa pertama yang Allah bongkar menyangkut ketidakadilan para elit terhadap orang lemah. Pemimpin dan orang yang berlebih harta atau kuasa tidak memperlihatkan kesadaran
bahwa mereka adalah pelayan Tuhan. Kedua, percabulan dibiarkan merajalela, bahkan sampai merasuki upacara keagamaan. Hal ini membuat Israel sama melakukan dosa seperti bangsa kafir yang menjadikan kesuburan menjadi objek ibadah. Lalu yang ketiga, menyembah kekuatan alam berarti melupakan Allah, sumber hidup dan segala keberhasilan. Keempat, semua dosa itu memuncak dalam kebebalan rohani. Tidak lagi ada keinginan untuk mendengarkan firman. Para nabi disuruh bungkam. Allah tidak akan membuat perkecualian apabila umatnya sendiri yang berbuat dosa. Allah tidak menggunakan standar ganda. Justru keberadaan sebagai umat harus membuat Israel berjuang agar sifat-sifat dan kehadiran Allah tampak dalam seluruh kehidupan mereka. Begitupun kini, justru di tengah kondisi masyarakat yang semakin anarkis dan bebal rohani, orang Kristen harus memiliki cap kehadiran dan kemuliaan Allah di dalam tingkah lakunya sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi ini kami bersyukur kalau kami boleh menikmati udara yang sejuk, kami boleh menikmati waktu bersama dengan keluarga kami, bahkan kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini sebelum kami melangkah keluar untuk melakukan setiap aktivitas kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Tuhan berkati agar sepanjang hari ini kami hidup dalam kasih-Mu, kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami menyerahkan juga Tuhan untuk saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik yang ada di gereja GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya. Tuhan berkatilah mereka, berikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi setiap proses di mana Tuhan sedang mengajarkan kepada mereka untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Engkau berikan kekuatan, terlebih daripada itu, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu, agar mereka beroleh kesembuhan yang daripada Allah. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa untuk anak cucu dan keluarga kami yang masih studi, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami memancarkan terang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.